Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita ngobrol sama Indra, kita lihat dulu yang berikutnya, silakan. Pria yang terkenal melalui serial Genie Oh Genie ini telah mengawali karirnya pada tahun 1995 saat menjadi finalis cover boy sebuah majalah. Karir Indra melejit begitu pesat, beberapa sinetron dan iklan di layar kaca pun didominasi oleh wajahnya. Lama tak terlihat di layar kaca, ternyata pria keturunan Belanda Sunda ini sekarang disibukkan dengan kegiatan barunya, yaitu tarik suara. Beberapa kali nama Indra sempat menjadi perbincangan seputar isu mengenai dirinya. Namun Indra tak pernah ambil pusing. Ia kian bijak menghadapi gosip miring tentang dirinya. Jadi sekarang lebih milih untuk keluarkan single di negara tetangga daripada di sini, Indra. Iya, karena kebetulan memang prosesnya jauh lebih cepat di sana karena kita punya beberapa kenalan yang berkaitan dengan industri musik di sana. Jadi saya pikir mana aja yang duluan gitu kan. Kalau harus Malaysia ya Malaysia dulu gitu. Jadi nggak terlalu milih-milih sebenarnya. Mana yang datang dulu yang mudah itu yang kesana. Betul. Semakin cepat itu single keluar kan semakin ada kesempatan kita untuk balik modal gitu. Oke, kalau kita compare dengan yang dulu dengan sekarang, mana yang kamu rasa lebih nyaman untuk seorang Indra dari segi tema, dari segi cerita dan performance dalam sinetron yang pernah kamu ikuti? Sebenarnya kalau sekarang jauh lebih banyak pilihan ya Om. Kalau dulu cuman itu aja. Cuman kalau dari segi honor enakan zaman dulu Om. Masa? Karena zaman dulu itu kan weekly, udah gitu nggak terlalu banyak. Sekarang kan stripping lebih banyak. Betul, memang secara kuantiti lebih banyak stripping, cuma secara nilai dari satu episode itu turun drastis banyak banget. Ini curcol ya? Iya. Iya, curcol banget ini. Tapi tema dan lain-lain mana lebih enak? Kalau saya lebih suka nonton sinetron dulu ya daripada sekarang. Iya, karena kalau sekarang terlalu menomorsatukan rating gitu. Kadang-kadang cerita dari awalnya begini, tiba-tiba karena ratingnya jelek, akhirnya mereka harus ubah konsep. Ya, jadi akhirnya kita sebagai pemain juga kadang-kadang ini cerita mau dibawa kemana, kita kan juga bingung gitu. Kalau dulu kayaknya kita mau bikin 50 episode memang udah konsep awal gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk untuk soal tema sih lebih matengan zaman dulu daripada sekarang ya. Tapi kalau dulu itu kan tidak sebanyak sekarang. Sekarang mau jadi selebritis, public figure, banyak ajang-ajang untuk menuju ke sana. Dulu kan nggak sebanyak sekarang. Waktu zaman kamu gimana dulu ya? Sebenarnya banyak juga, cuman nggak kepikiran. Kalau orang-orang sekarang lebih banyak intriknya, Om. Mereka sadar betul dengan banyak infotainment, mereka banyak kesempatan untuk bisa menjadi populer gitu. Kalau zaman dulu ya kayaknya kita lempeng-lempeng aja ya. Banyak kesempatan untuk jadi populer. Orang sekarang. Mereka bisa melihat peluang itu untuk ke sana. Dulu belum ke sana. Dulu sebenarnya bisa aja, cuman mungkin kalau sekarang orang lebih memahami bahwa infotainment adalah sebagai wadah kita untuk tempat berjualan gitu. Jadi bukan di sinetron lagi, bukan di panggung lagi, tapi lebih ke infotainment. Buat seorang Indra Bruggman begitu nggak? Saya justru mengurangi tampil di depan publik kalau memang tidak ada misi yang mau saya sampaikan gitu. Kalau memang cuma sekedar pembahasan mengenai bagaimana pendapat Indra soal si artis A, B, C, D, saya paling nggak mau gitu loh. Saya pengen kalau tampil pun ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan itu menjadi satu motivasi atau acuan gitu. Memerankan sekian banyak judul dalam sinetron itu. Kemudian ada beberapa sinetron lagi. Sampai akhirnya kita melihat bahwa Indra sempat nggak bilang menghilang ya, tapi sempat yang semedi, perlu semedi ternyata ya. Harus. Karena kadang-kadang kan ini semua juga ada trennya. Kita juga nggak bisa memaksakan kita bersembunyi sebentar. Iya, sembari lihat momen daripada kita memaksakan, akhirnya orang bosan gitu lihatnya kan, lebih baik. Kalau bisa bilang ada semedi sebentar sambil lihat momen, apa yang biasanya teman-teman kerjakan pada saat harus sembunyi sebentar untuk lihat momen untuk comeback lagi? Banyak, kita ada beberapa kerjaan lain. Saya juga selain main sinetron kan nyanyi, orang udah tahu gitu. Jadi saya lebih banyak panggilan ke off airnya, keluar kotanya apa segala macam. Terus banyak sih Om. Jadi bukan berarti kita nggak mau curi TV tuh kegiatan stuck di situ gitu. Sambil nunggu momen nanti yang tepat untuk
muncul untuk kembali comeback lagi. sesuai dengan mungkin usia tadi ya. Ya gitu deh Om. Ini tahun berapa ini? Ay buset itu. Ini tahun Beda banget ya. 97. Iya, ini masih polos Om. Oh, jadi sekarang udah nggak polos. Sekarang agak nakal sedikit sih Om. Ini kapan lagi, Indra? Ini kayaknya waktu syuting Cintaku Kampus Biru deh. Oke. Tahun berapa ini gak jelas lagi. Terima kasih udah pajang foto saya yang bagus-bagus di sini. Lumayan gitu Om. Pada aslinya sih nggak sebagus ini dulu. Tapi beda banget ya kamu dulu dan sekarang ya. Iya, ini belum pasang What susuk make you sih, Om. different? Apa yang bikin beda ya? Alam. Alam. Alam yang sudah mentuakan saya Om. Kamu agak akrab dengan kata tua, dengan kata usia. Kenapa, Indra? Karena emang udah merasa tua Om. How old are you now? 17 sih masih. Agak denial ya. Apa yang disembunyikan harus denial seperti itu? Sebenarnya bukan denial sih Om, lebih pada sugesti gitu loh. Ya kan, kalau walaupun umur bertambah tapi tetap jiwa harus tetap muda. Itu sih Om. Lebih kepada teori afirmasi gitu. Oke. Perlu ya begitu? Harus daripada kita bilang yang negatif-negatif. Siapa yang bilang negatif, nak? Siapa yang bilang negatif? Yang negatif? Nggak ada Om, siapa yang bilang ya Om? Gitu. Pernah antipati terhadap pemberitaan tentang diri kamu? Sangat. Lantas yang kamu lakukan apa terhadap itu? Awal-awal ya, apa ya? Lebih banyak menghindar, menutup diri apa segala macam. Tapi kalau sekarang saya mungkin seiring berjalannya waktu lebih bisa ikhlas untuk menerima keadaan bahwa memang ya kita hidup di dunia entertain di mana orang-orang pengen tahu, karena saking pengen tahu mereka membayangkan sesuatu apa segala macam dan itu akhirnya menjadi satu omongan. Jadi ya buat saya sih sekarang mau diomongin apa aja terserah deh gitu loh. Selagi itu tidak merubah kegantengan saya Om. Merasa ganteng memang ya? Oh ya harus Om. Ngenekin gak tuh? Oke, kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Oh, wow. Harus pakai kalung ya? Gila fotonya.